Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hadirin sekalian, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang beberapa alat-alat kaligrafi. Di antaranya itu kolam dan juga tinta dan juga kertas, teman-teman. Dan pada pertemuan kali ini saya akan memulai pelajaran pertama untuk kita semua, yaitu bagaimana cara memotong handam atau memotong pena kaligrafi. Maka untuk kita yang ingin belajar, simak terus videonya sampai habis, insya Allah bermanfaat. Baik teman-teman, kita mulai pelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita siapkan apa aja yang akan kita gunakan. Yang pertama itu siapkan handamnya teman-teman. Habis itu yang kedua itu pisau atau cutter yang tajam ya pastinya. Yang ketiga itu gunting. Nah, gunting ini bisa kita jadikan atau kita fungsikan sebagai alat pemotong ujung mata pena. Kalau teman-teman lihat ujung mata pena ini miring, ada potongan miring. Nah, potongan miring ini bisa kita pakai gunting, atau kalau teman-teman nggak punya gunting atau malas pakai gunting, teman-teman bisa siapkan makot atau tatakan. Nah, makot ini nggak harus seperti ini ya teman-teman, tapi teman-teman bisa siapkan kayu atau bahan yang keras lainnya, pokoknya enak untuk jadi tatakan potong gitu ya. Baik teman-teman, sekarang sebelum kita memotong, kita lihat bentuk handam kita terlebih dahulu. Yang pertama, coba kalau kita lihat dari atas, ternyata bentuk handam itu tidak bulat teman-teman, tapi ada sisi yang bulat seperti yang saya pegang ini. Itu kita posisikan sebagai atasnya yang akan kita potong, dan ada juga yang datar. Nah, seperti yang saya pegang ini, yang datar itu akan kita jadikan mata pena pada handam kita masing-masing. Baik teman-teman, sekarang coba teman-teman pegang seperti ini. Yang bagian datar atau rata kita jadikan bagian bawah, dan bagian yang bulat itu kita posisikan seperti ini. Nah, coba teman-teman sekarang tangannya mulai seperti ini. Oke, setelah itu sebelum kita potong juga kita perlu patokan teman-teman. Kalau saya biasa patokan potong atau mulai potong itu saya patokan sama batas jari ya, seperti ini. Nah, ini berarti saya harus naruh cutter itu mulainya di sini. Nah, mulai di sini. Batas jari ini kalau kita sentikan atau kalau kita ukur itu kurang lebih itu 3 sampai 4 cm teman-teman. Nah, tapi ya dikira-kira aja seperti itu. Coba posisikan tangan teman-teman seperti ini. Ibu jari yang kiri itu untuk membantu tenaga ibu jari yang kanan. Mulai potongnya, masukkan ke dalam, habis itu keluarkan. Nah, seperti itu. Masukkan ke dalam, habis itu keluarkan. Nah, mulai di sini sampai ke bawah, bagian bawah handam yang rata atau yang datar. Nah, coba teman-teman lihat, saya motongnya itu pelan-pelan agar supaya nggak kepotong semuanya. Nah, patokannya sampai mana? Patokannya itu sampai halus. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu sudah rata teman-teman, sudah rata. Nah, itu berarti potongan kita yang atas itu sukses. Nah, kalau teman-teman potong seperti tadi, bentuknya itu akan seperti ini. Kalau tadi masukin, habis itu dikeluarkan, masukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan, seperti itu. Nah, selanjutnya bagian potong yang kedua yaitu adalah sisi kanan dan sisi kiri. Nah, teman-teman bisa lihat sisi kanan itu akan saya rapikan sehingga jadi bentuk handam jadi indah, jadi bagus. Nah, sisi kanan intinya dia rata, dan juga sisi kiri. Nah, seperti itu kurang lebih.
Yang ketiga, teman-teman lihat di belakang sini. Di belakang sini itu kita akan ratakan. Nah, kita ratakannya dengan memotong pelan-pelan atau tipis-tipis biar supaya nggak kepotong semuanya. Karena kalau kepotong semuanya, handam akan tipis dan cepat patah. Tapi kalau kita motong pelan-pelan, kita bisa kira-kirakan itu biar supaya nggak cepat patah. Nah, seperti ini sampai rata. Nah, sampai rata. Jadi bagian atas itu sudah rata dan juga bagian kanan yang bagian bawahnya pun juga sudah rata. Ketika ini udah rata, teman-teman bisa langsung gunting. Nah, kita gunting, kita buat mata penanya. Kita gunting itu miring. Nah, miringnya itu seperti ini. Nah, itu kita bisa gunting seperti ini. Ini sebenarnya sudah bagus teman-teman, tapi kita haluskan lagi. Haluskan di mana? Itu di sisi-sisinya agar rata. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dipakai untuk menulis dan insya Allah sudah enak karena bagian depan dan bagian belakangnya itu sudah rata dan bagian samping kanan kiri juga sudah bagus gitu. Teman-teman bisa lihat. Jadi yang pertama saya ulangi, bagian atasnya cara motongnya itu masukkan ke dalam, habis itu keluarkan. Setelah itu bagian sisi kanan sisi kirinya itu disamakan. Habis itu yang ketiga bagian belakangnya itu kita ratakan. Nah, yang terakhir bagian ujung mata penanya itu teman-teman bisa gunting langsung tek gitu. Atau ada opsi lain teman-teman, kalau teman-teman itu nggak mau pakai gunting, teman-teman bisa pakai pisau atau cutter dengan tatakan. Nah, dengan mahkot ini atau tatakan ini, teman-teman letakkan pena teman-teman di sini seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa potong ini dari atas, tek seperti itu. Tapi yang saya rekomendasikan untuk pemula seperti kita, sepertinya lebih enak pakai gunting, lebih cepat, lebih mudah dan kelihatannya lebih rapi gitu. Nah, kolam ini sudah cukup bagus teman-teman, sudah bisa untuk menulis dengan rapih insya Allah. Nah, ada juga teman-teman untuk alat tambahan. Biasanya beberapa khotot itu pakai amplas. Nah, agar mata penanya itu lebih rata dan lebih tipis, yang ujungnya itu beberapa khotot pakai amplas. Caranya langsung digesekkan aja seperti ini. Nah, itu yang apa namanya, yang depan aja, dan juga yang sekalian yang belakang. Jadi depan belakangnya itu rata teman-teman. Nah, itu lebih enak kalau rata, tapi tanpa amplas pun sebenarnya sudah bagus, sudah enak, sudah cukup. Dan juga teman-teman di beberapa khotot melakukan syak itu membelah gitu, membelah tengah daripada handam ini. Nah, bagaimana cara membelahnya? Membelahnya itu kita letakkan cutter kita seperti ini, habis itu kita dorong keluar. Nah, seperti ini. Ini udah ada syaknya atau belahannya, udah dipotong, udah dibelah. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya itu agar tinta dapat menyerap ke kolam sini. Jadi ketika kita nulis itu nggak cepat habis teman-teman. Tapi kalau teman-teman tadi tanpa amplas dan tanpa disyak itu sebenarnya sudah cukup. Jadi untuk mulai belajar menurut saya cukup dengan cutter dan gunting saja. Itu dipotong seperti yang tadi saya jelaskan.
teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin menjadikan ini lebih kecil atau disesuaikan dengan berapa milimeter atau berapa sentimeter, yang jelas dikecilkan, teman-teman bisa kecilkan lewat sini, lewat sisi kanan dan sisi kiri. Nah, seperti ini. Kita raut lagi seperti sebelumnya. Nah, untuk kita sesuaikan berapa mili yang akan kita gunakan. Kalau biasanya yang mulai belajar itu mulai dari kurang lebih 4 mili atau 3,5 mili. Nah, sisi kanannya, sisi kirinya kita kecilkan sehingga mata penanya menjadi kecil. Kalau mau sampai 1 mili juga bisa, caranya juga sama, yaitu kita kecilkan dari samping kanan dan samping kiri. Nah, ini yang saya potong kurang lebih itu sekitar 4 mili kurang. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, itu betul kan, 4 mili. Nah, 4 mili kurang lebih seperti ini. Atau kalau mau dikecilin lagi 3 mili atau 2 mili, itu silakan ulangi cara yang menghaluskan dari samping kiri dan samping kanan. Baik teman-teman, sekarang kita lihat hasil potongan kita. Nah, dari pertama sampai akhir. Nah, potongan yang bagus itu menghasilkan tulisan yang bagus. Potongan yang rata menghasilkan tinta yang rata pula. Maka semakin orang itu memotongnya bagus, halus, maka itu sudah terlihat tulisan yang dia akan tulis itu memungkinkan, sangat memungkinkan untuk jadi bagus dan halus gitu. Makanya teman-teman praktek, silakan praktek di rumah kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat dari sisi samping, sisi atas, dan sisi bawah itu seperti ini, kolamnya rata ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita coba untuk memotong dan setelah kita coba untuk merapihkan potongan kita, sekarang tinggal waktunya kita tes bagaimana sih hasil potongan kita, apakah udah halus atau belum. Nah, ini saya coba potongan saya. Baik teman-teman, ternyata hasil potongan yang tadi kita praktekkan bareng-bareng ternyata lumayan enak. Dan di sini saya nulis subhanallah dengan khotrik A
alhamdulillah tanpa ada kesulitan, tanpa ada masalah di pena ataupun tinta. Baik teman-teman, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bareng-bareng tentang bagaimana cara meracik tinta. Nah, cara meracik tinta yang baik dan benar. Dan untuk pertemuan selanjutnya, saya harap teman-teman sudah bisa cara memotong pena yang baik dan benar. Dan jangan lupa siapkan tempat tinta seperti ini dari mika atau kaca atau plastik, yang penting bisa dijadikan wadah. Dan juga siapkan juga likohnya atau alat untuk biar tinta itu nggak tumpah seperti ini. Teman-teman bisa pakai benang ataupun aris pisang ataupun benang sutra atau spon atau yang lainnya, atau kapas mungkin. Nah, kapas bisa juga. Dan juga jangan lupa beli tintanya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara meracik tinta yang baik yang benar. Mungkin itu dulu pertemuan kita. Oke, sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.